لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بارك فيكم أيها الإخوة والأخوات في الله أعزكم الله وإياكم. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini di Lailah Al-Itsnain di Usbu' Al-Thalith dan di pekan ketiga insyaallah di bulan Jumadil Akhir. Alhamdulillah bergantinya hari, bergantinya bulan. Mudah-mudahan kita dimudahkan, kita senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentunya kita sangat dan sangat memahami kehidupan kita di akhir zaman ini betul-betul kehidupan yang sangat dan sangat berat untuk bisa istiqamah di jalan Allah dan sebagai orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan golongan jadinya di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk kita bisa senantiasa istiqamah di dalam kehidupan kita sampai nanti kita bisa menutup kehidupan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan apa yang kita berusaha untuk memahami, tentunya adalah kalam Allah. Afdal al-ilm tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Dan akhir pembahasan yang kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu, masih ingat yang surah Al-Buruj selesai di dalam surah Al-Buruj. Berarti sekarang kita masuk pada surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Sahih, insyaAllah kita sekarang masuk pada surah At-Tariq, insyaAllah. Nah, sebelum kita tentunya masuk pada ayat di dalam surah At-Tariq, tentunya kita sudah sering dijelaskan oleh para ulama bahasanya urutan di dalam mushaf Al-Quran Al-Karim itu walaupun tidak sesuai dengan turunnya, ya, urutan dari turun, tetapi itu betul-betul adalah amrun. Yang itu adalah hak tentunya dalam kekuasaan Allah Ta'ala, maka pasti di situ ada hikmah ketika Allah Ta'ala itu meletakkan urutan-urutan di dalam ayat-ayat di dalam surah-surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan tentunya antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq yang bergandengan, pasti di sana ada al-ilaqah, ada hubungan yang kuat antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq. Surah Al-Buruj juga surah Makkiyah, demikian juga surah At-Tariq, surah Makkiyah. Maka ada salah seorang sahabat ketika Rasulullah SAW itu berada di Taif untuk dakwah, maka ada salah seorang sahabat yang dia mendengar ketika Rasulullah SAW pernah ke Taif, maka di antara yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah surah At-Tariq. Yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surah At-Tariq ketika Rasulullah itu datang ke Taif. Sampai sahabat ini ketika sudah masuk Islam kemudian mengkabarkan. Dari sini tentunya kita bisa memahami bahwa itu bagaimana betul-betul kecerdasannya
para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum, mereka cukup mendengar sekali, 2 kali mereka sudah hafal itu. Ya, sudah hafal itu. Betapa banyak sahabat itu menghafal surah itu ketika cuma mendengar ketika Rasulullah SAW itu membaca di dalam sholat. Ini menunjukkan betapa kecerdasannya para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum, manusia terbaik yang menjadi sahabat manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hubungannya antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq? Apa hubungannya antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq? Tentunya kalau diperhatikan Bapak Ibu, hubungan antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq sama-sama Allah Ta'ala mengawali dengan al-half, dengan sumpah. Tidak ada dalam was-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq. Sama-sama bersumpah dengan apa? Dengan langit, makhluk yang paling terbesar, Maka betapa sering Allah Ta'ala itu bersumpah dengan langit, karena makhluk yang terbesar. Sahih? Ya, sahih. Langit itu adalah makhluk yang paling terbesar. Langit itu makhluk yang paling terbesar. Sahih. Arsh. Jadi langit itu makhluk yang paling terbesar, yang dilihat oleh mata manusia. Sahih. Tapi kalau makhluk yang terbesar secara ifrat, na'am, al-arsh. Tapi kita tidak melihat arsh. Nah, maka makhluk yang terbesar adalah as-sama, langit. Maka betapa sering kemudian Allah Ta'ala itu bersumpah dengan langit. Nah, kemudian di dalam surah Al-Buruj itu membahas tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Di dalam surah At-Tariq juga sama. Di dalam surah Al-Buruj itu membahas tentang apa yang akan didapatkan orang-orang yang beriman, apa yang akan didapatkan orang-orang yang kufur. Demikian juga di dalam surah At-Tariq. Intinya antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq itu ada hubungan yang sangat kuat. Nah, sekarang kita masuk pada ayat pertama, kedua, dan ketiga. Fadhil dibaca untuk 3 ayat awal di dalam surah At-Tariq. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. An-Najm Ats-Tsaqib, yaitu bintang yang bersinar dengan tajam. Berarti kalau itu 3 ayat awal di dalam surah At-Tariq. Allah Ta'ala pertama kemudian berfirman was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa' wat-tariq, demi langit, wat-tariq, dan demi at-tariq. Demi at-tariq. Maka kemudian Allah Ta'ala melanjutkan wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Sampai kita sering dijelaskan bahwa itu ketika Allah Ta'ala itu menggunakan kalimat wa ma adraka itu dengan fi'il madhi wa ma adraka, maka pasti hampir aghlabnya Allah pasti akan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui.
termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'adraka di sini ada tertutup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu tidak mengetahui Muhammad apa itu at-ta'rif. Dan kamu tidak mengetahui apa itu ta'rif. Apakah itu adalah nafyun atau istifhamun. Apa itu ta'rif? Namun kamu tidak mengetahui apa itu ta'rif. Dan kamu di sini ada tertutup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, apalagi orang-orang yang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika Allah Taala berteriak itu menggunakan kalimat wa ma'adara, maka hampir pasti Allah akan mengkabarkan sesuatu yang tidak diketahui. Dan itu kalau diperhatikan di dalam mushaf, kalimat wa ma'adara itu berulang itu hampir sekitar 12 kali. Wa ma'adara itu 12 kali. Sedangkan wa ma'yudri ya, dengan fi'il mudhari' adra yudri. Kalau yudri maka Allah akan senantiasa menyembunyikan, merahasiakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Itu nikmat. Jadi perbedaan ketika dengan adra dengan yudri. Dengan akan mendapatkan itu di dalam mushaf dua kalimat tersebut, adra wa yudri. Kalau adra maka biasanya dia akan Allah kabarkan selanjutnya. Tapi kalau wa yudri itu Allah tidak akan mengkabarkan dan tetap Allah akan rahasiakan itu. Nah, wa ma adraka ma-t-tariq, maka disebutkan an-najmu ts-tsaqib. Ini dia. Apa itu at-tariq? An-najmu ts-tsaqib. Yaitu bintang yang bersinar dengan terang. Karena memang berbeda bintang itu sinarnya berbeda-beda. Selain pernah mendapatkan bintang yang sinarnya terang? Nah, di sebelah mana? Nggak apa. Di sebelah atas. Ini ya nggak ada bintang di bawah ya, Masya Allah. Ini masuk kayaknya tanggal tua gitu. Mas Bati, bintang apa itu? Hah? Mas Muslim. Yang pakai perbintangan ini siapa ini? Sudah masalah. Sekarang pakai kambing ya, Masya Allah. Dan Mas Dan, tahu bintang? Jadi sekali lagi kalau dia perhatikan bentuknya itu kalau waktu apa? Pagi itu sebelah mana? Sebelah timur. Itu ada mana timur? Oh ya soal. Saya teringatnya di bandara sama. Kok jadi berubah di sini? Kalau bandara di mana? Di sana. Bandara. Jadi salah. Jadi sebelah timur itu kalau ketika pagi itu ada bintang yang bersinar terang. Ada pendapat itulah apa? Yang jelas apa ada bintang yang sinarnya sangat dan sangat terang. Maka Allah Taala bersumpah dengan makhluknya. Dan itu adalah haknya Allah dan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan jelas. Tapi kalau makhluk maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah maka apa hukumnya sendiri? Kalau bersumpah dengan nama selain Allah, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa seseorang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh telah terjatuh dari kesyirikan. Sehingga syirik besar atau syirik kecil. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah, besar atau kecil? Yang tahu, yang tahu. Syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena menyekutukan Allah. Dan semua dibutuhkan Allah syirik besar. Berarti riya syirik. Lalu apa hukum bersumpah dengan nama selain Allah? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Kenapa?
Apa dalilnya? Oh, dalilnya nggak tahu. Pokoknya syirik besar dulu. Nah, ada lagi? Syirik besar. Kenapa? Iya, namanya sumpahnya selain Allah itu yang ditanya. Itu di antara bentuk-bentuk syirik kecil. Itu apa? Tasya'um, ya kan? Tapi bukan membahas masalah apa bersumpah. So, berarti kan masih ingat ya Mas? Jadi apa hukum bersumpah kepada selain Allah? Syirik kecil. Kok bisa sendiri ya tuh? Apa dalilnya? Terus dari mana dapatnya? Ayo benar. Berarti kan dikatakan oleh Syekhul Abdullah Subhanahu wa ta'ala dari itu bahasanya hukum bersumpah dengan nama selain Allah, hukum asalnya adalah syirkun asghar. Hukum asalnya adalah syirkun asghar. Sedangkan hadis man halafa bi ghairillah faqad asyraf, maka itu hadis ada khilaf di kalangan ulama tentang sahih atau dhaif. Seandainya sahih, maka faqad asyraf dengan bentuk nakirah. Dengan bentuk nakirah. Kalau bentuknya nakirah, maka itu biasanya itu untuk sesuatu yang kecil. Sebagaimana al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Faqad kafar. Kalimat faqad kafar, apakah dia mukhrij min billah, keluar dari Islam? Maka para ulama menegaskan kalimat kafar di sini bentuknya nakirah. Biasanya itu maknanya adalah kufur duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Maka hukum bersumpah dengan nama selain Allah berikut itu hukum asalnya syirik kecil, tetapi bisa meningkat menjadi syirik besar, bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan macamnya? Kalau yang digunakan bersumpah kecil gitu, kapan menjadi syirik besar? Para ulama Syekhullah kemudian mengatakan, dan akan bisa sampai pada derajat syirik besar itu kalau ada wajhi ta'zim, kalau didasari dengan pengagungan. Itu bisa naik sampai pada derajat syiriknya syirik besar. Paham ya? Tapi hukum asalnya apa? Syirik kecil. Nah, sedangkan untuk Allah, maka Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya. Baik. Was-samai wat-tariq wa ma adraka ma-tariq an-najmu ats-tsaqib. Kemudian apa yang ingin Allah jelaskan dari itu? Karena ketika sumpah pasti kemudian ada sesuatu yang ingin Allah jelaskan. Kenapa? Karena inti dari sumpah adalah untuk menekankan, menguatkan sesuatu yang ingin Allah jelaskan. Apa yang Allah jelaskan pada ayat selanjutnya? Baca.
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Hasbuk. Nah, Setiap orang pasti ada penjaganya, dan dalam manusia memerhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. innahu anda raj'ihi laqadir. Allah benar-benar kuasa untuk Untuk mengembalikannya. Perhatikan Bapak Ibu. Setelah Allah bersumpah demi langit, demi At-Tariq, kemudian apa itu At-Tariq, An-Najmut Tsaqib, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan Bapak Ibu. Perhatikan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan kalau dia perhatikan Bapak Ibu, semua ternyata kalau kita perhatikan undir-undir pusat apa yang ingin Allah jelaskan kembali kepada manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali kepada manusia. Nah, maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tentunya dalam rangka untuk kemudian menjelaskan dan tentunya untuk sebagai peringatan kepada kita, wahai manusia, bahwasanya kita itu ketika diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu kemudian tidak dibiarkan itu saja. Sampai apa? Sampai kemudian Allah berikan pada setiap manusia itu apa? Hafiz, yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga apa yang dia amalkan. Alias ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, dan jujur mohon Bapak Ibu, kita itu dengan ayat seperti ini itu banyak lupanya, banyak lupanya. Mana buktinya Mas Badi? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ternyata kita itu tidak dibiarkan bebas kemudian untuk berbuat apa saja tanpa kemudian diperhatikan. Saking perhatiannya kemudian Allah Taala memberikan kepada setiap manusia untuk hafiz kanan kirinya ini. Dalam rangka untuk kemudian mengawasi dan mencatat semua apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan, bahkan apa yang terdetik dalam hati manusia. Mereka tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Namun mereka tahu tidak apa yang dihati manusia? Hah? Tahu, Insya Allah. Katanya tidak yang mengetahui, tapi cuma Allah, iya kan? Kalau hati itu tahu ya Mas. Mereka tahu? Tidak semua tahu. Berarti ada yang tahu. Siapa itu? Maksudnya jelas. Itu kan disebutkan dalam hadis. Man hamma, ya kan? Man hamma fi hasanatin falam ya'malha. Kata Allah lalu hasanatan kamilah. Barang siapa seseorang punya niat yang baik, maka kata Allah, tulis itu, mari tulis itu. Tapi apa? Mereka perlu tahu. Dengan izin Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi saking detailnya itu, maka semuanya itu tercatat rapi. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis, ketika orang sakit biasanya apa yang berucap ya Mas Gadi? Kalau orang sakit biasanya apa yang berucap? Minta kesembuhan. Sering. Aku. Maksudnya aku. Ayo nak apa? Nama Yasin.
ketika orang sakit yang sering keluar dari lisannya adalah apa? Masih ada istighfar, Masya Allah. Bagus sekali, Masya Allah. Tapi nak masjid ya istighfar, Masya Allah. Tapi minimal itu ketika orang sakit yang keluar apa? Yaitu ketika orang itu menahan rasa sakitnya, apa yang keluar? Kalau kesakit gimana kalau ke sana? Kalimat aduh itu kayaknya masih ada kalimat itu. Tapi apa? Apa itu? Itu apa bahasanya kalau? Merintih. Apa maksudnya? Menginir. Bahasa Jawa macam-macam menginir. Jadi sampai ketika orang sakit dia itu kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya itu. Tidak ada maknanya. Itu aja dicatat oleh para malaikat tersebut. Apalagi kalimat-kalimat yang ada maknanya. Maka kan disebutkan dalam hadis sesuatu yang paling Allah benci itu apa? Apa yang Allah paling benci? Tafratu kilwaqar. Tafratu kilwaqar. Ketika orang banyak itu apa? Mengucapkan kalimat kilwaqar. Apa kilwaqar? Apa kilwaqar? Kilwaqar. Masih ada? Bisa pulang. Paman harus sabar. Sabar. Ini bukan bahas masalah sakit loh. Ini kalimat kilo ini paling banyak ketika kita majlis. Apa majlis? Tahu majlis ya? Jagongan itu. Ngobrol itu. Orang ketika ngobrol dari ibu, apa pembahasannya Mas Yanto? Kalau itu nilai mulai tidak jelas. Iya kan? Ini Allah berfirman. Kafir kil wakal yang tidak ada ujung pangkalnya. Dan ini sesuatu yang kita senangi gitu. Jam-jaman itu. Sorry. Nanti puncak-puncaknya mengenai saudara ini, mengenai saudara ini, mengenai saudara ini, kita saudara ini, kita saudara ini. Ini sudah bukan kilwakal lagi. Dan semuanya akan kita bertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada Rasulullah SAW kemudian memberikan apa? Kata dari man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, tidak ada, dia semua diam. Maka untuk diam itu biasanya perkara yang mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Mudah atau susah ini misalnya? Suruh diam dulu. Tapi biasanya yang dilatih bicara. Latihan berbicara itu ada ya. Tapi kalau latihan diam, ada enggak? Belajar dulu. Latihan berbicara di depan, latihan berbicara ketika di khalayak umum. Tapi kalau latihan diam, kayaknya enggak ada. Padahal diam itu sesuatu yang sangat dan sangat menyelamatkan. Maka para ulama mengatakan apa? Tidak pernah saya itu menyesal ketika saya diam, tetapi saya sering sekali menyesal ketika saya banyak berbicara. Monggo Bapak Ibu. Karena kalau kita itu menjaga harta itu Masya Allah pintarnya luar biasa, tetapi kalau menjaga lisan kita itu beratnya luar biasa. Nasallallahu mudah-mudahan Allah Taala menjaga diri kita dari tergelincirnya lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Baik, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa. Setelah itu kemudian Allah Taala perintahkan kepada manusia itu falyanzuril insan mimma khuliq. Maka coba perhatikan wahai manusia, dari apa sih
Kalian itu diciptakan. Ini dengan apa Bapak Ibu dalam rangka untuk apa? Untuk muhasabah, introspeksi. Setinggi apapun, sebanyak apapun yang kita dapatkan dari urusan dunia ini, maka fal yang menjadi insan mimman khalaq. Baik bahkan pada ibadah setinggi dan sebaik apapun, maka fal yang menjadi insan mimman khalaq. Tidak ada sesuatu yang kita sombongkan yang kemudian berhak untuk kita sombongkan. Kenapa? Karena semuanya adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Kalau yang dulu insan mimma khuliq, coba perhatikan dari apa kan itu diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang dafiq. Air saja. Tidak ada air mani. Jadi ini mengingatkan kita dengan apa yang maksudi perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Masih ingat kan? Masih ingat perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Dan ini patut untuk kita senantiasa perhatikan nanti. Perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan fal yang insan yang khuliqa min ma'in dafiq. Masalah. Ya Ibn Adam, Limada takabbarta faqad kharajta min sabilil bawl marratain. Wahai Ibn Adam, wahai manusia, kenapa sih kamu itu sombong ketika dikasih sedikit dari kenikmatan, punya dunia sedikit dari dunia? Kenapa kamu sombong? Faqad kharajta min sabilil bawl marratain. Sungguh kalian telah keluar dari jalan kotoran 2 kali. Ketika pembuahan dan tentunya ketika keluar ke dunia lewat jalan kotoran semua. Bahkan diciptakan dari air yang ketika misalkan kita terkena, kita akan berusaha untuk segera untuk membuang, menghindari itu. Sesuatu yang hina. Ketika kemudian Allah berkata memberikan kenikmatan, kemudian kita menjadi orang-orang yang sombong. Nah, maka falian beri insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ia keluar dari apa tadi? Sulb. Ada mengatakan itu tulang belakang ini, tulang punggung ini. Salah tara'ib itu dada. Ada mengatakan ini adalah kembali kepada airnya laki-laki. Akhirnya laki-laki. Nah, karena kembali udah dafiq itu adalah yang terpancar itu. Maka yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Coba baca sekali lagi untuk ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Baca ayat Masri. Terjemahannya. Keraskan suara. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada yang terjemahan itu? Betul kita masya. Berarti kesenang. Ayat yang ke-8. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Innahu ala raj'ihi, sesungguhnya innahu Allah. Apa itu? Innahu ala raj'ihi, kembalinya alias dikembalikannya, laqadir, sungguh mampu. Makanya di sini para ulama, Bapak Ibu, itu ada beberapa pendapat al-qaul tentang makna innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau Maha mampu mengembalikannya itu, mengembalikan apa? Yang pertama, mengembalikan air ke asalnya. Ketika sudah keluar, balik lagi ke dalamnya. Mampu gak Allah? Mampu gak Allah? Mampu.
Jangan nggak paham. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir. Di sini ada kemudian yang berpendapat bahwasanya ketika air sudah keluar, maka kemudian seandainya Allah itu kehendaki untuk kembali nanti masuk lagi ke dalam, Allah mampu. Jadi pertama. Yang kedua, innahu ala raj'ihi laqadir. Ketika seseorang itu sudah menjadi orang alias air, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi besar, Allah mampu untuk kemudian mengembalikan kecil lagi. Ketika sudah jadi manusia, kembali kepada kecil lagi. Bagi Allah mampu, karena Allah Maha Qadir. Walaupun memang kata ibu ayat ini ayat yang menegaskan tentang kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Innahu ala raj'ihi laqadir, maksudnya adalah Allah sangat mampu kemudian akan mengembalikan itu ketika seseorang sudah meninggal dan hancur ketika di alam kubur dalam barzakh. Kenapa? Karena memang kondisi manusia ketika itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang musyrik, yang notabene mereka tidak meyakini tentang kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Jadi kalau Anda perhatikan betul-betul bahwasanya hal yang paling Allah tekankan ketika itu surah-surah Makkiyah adalah masalah ini. Intinya masalah ini ya Rasulullah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu apa? Kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Mampu bagi Allah untuk kemudian mengulangi kecintaan manusia ketika sudah hancur. Walaupun sudah hancur, maka Allah Maha mampu. Dari sini apa? Dari sini apa pelajarannya Bapak Ibu? Nah, ketika disebutkan innahu ala raj'ihi laqadir, kalau Anda perhatikan ya, coba. Pada ayat yang sebelumnya, bukankah Allah Ta'ala itu baru membahas falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baynis sulbi wal tara'ib. Langsung innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Langsung ini baru membahas tentang dari apa sih manusia diciptakan. Baru hidup langsung pembahasannya kebangkitan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwasanya betul-betul hidup di dunia ini sangat dan sangat singkat. Saking singkatnya nggak perlu dibahas apa kehidupan manusia di dunia. Langsung to the point. To the point apa? To the point kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Maka Bapak Ibu yakin kita akan segera meninggalkan dunia ini, yakin kita tinggal kenangan sebentar lagi, tinggal nama, itu pun kalau masih diingat oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Tapi banyak orang ketika meninggal Bapak Ibu sudah selesai, alias hilang. Karena cuma sepekan, sebulan, setahun sudah. Maka manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika kita sudah meninggal nanti, maka kita kayaknya masih hidup, yang kemudian disebutkan kebaikan kepada kita dan kita senantiasa didoakan oleh saudara-saudara kita kalau kita menjadi orang-orang yang baik insyaallah. Bahwa innahu ala raj'ihi laqadir, ini adalah pembahasan tentang kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Dan tidak dibahas tentunya tentang di alam kubur, alam barzakh, karena sekali lagi juga alam kubur, alam barzakh itu tidak akan lama juga, apalagi dunia. Karena dunia singkat, alam kubur pun juga tidak lama. Mana dalilnya yang masuri di alam kubur, alam barzakh itu tidak lama? Mana dalilnya? Masih antum? Mana dalilnya masih? Di alam kubur, alam barzakh ternyata juga tidak lama. Walaupun mungkin 2000 tahun, 3000 tahun sampai yaumul qiyamah, tapi tidak lama. Sudah dari
dalilnya adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, apa alhaakum? Telah melalaikan kalian. Apa itu at-takatsur? Apa takatsur? Aki-akian dulu. Makanya Rasulullah SAW sampai memberikan wasiat ketika di penghujung kehidupannya, yang saya khawatirkan ke kalian bukan kemiskinan. Bukan kemiskinan. Yang saya khawatirkan adalah ketika Allah membukakan dunia untuk kalian, dan kalian berlomba-lomba sebagaimana orang dahulu berlomba-lomba, dan kalian binasa sebagaimana orang dahulu juga binasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ini dalil bahwasanya orang ketika meninggal di alam kubur, alam barzahnya, itu juga tidak akan lama. Maka disebutkan dalam kisah. Apa kisahnya itu? Ketika ada seorang yang dia angon apa? Pedus. Kemudian ketika mendengar ini ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, langsung ini orang yang dia mengembala kambing mengatakan, wallahi, berarti orang yang di kuburan itu tidak akan lama. Kenapa tidak lama? Padahal mau nama pedus. Karena orang yang identik dengan pengembala itu biasanya orang-orang yang secara ilmu tidak punya, tapi ternyata mendengar satu ayat langsung paham. Berarti kelas kita lebih kita apa lebih bodoh ya? Lebih bodoh dibandingin orang orang itu. Nggak perlu pemaki kita ini, itu masih bodoh. Kenapa ini orang yang mengembala Isa mengatakan wallahi, berarti tidak akan lama orang tinggal di kuburan itu? Karena Allah di situ mengkabarkan dengan memakai kalimat zurtum. Apa zurtum? Dari kata ziarah. Apa ziarah? Apa ziarah ya sudah? Masalah. Apa ziarah? Apa ziarah? Berkunjung. Terus bolnya tetap ziarah, berkunjung pada satu keperluan, nak wis rampung balik, itu namanya ziarah. Makanya sering anak ingin berziarah tempat antum, foto silakan, datang dia, karena cuma 1 jam 2 jam selesai pulang dia. Nggak ada orang anak ingin ziarah tempat antum ya, terus datang terus bagas kan mulai-mulai, nggak ada itu namanya bukan ziarah. Yang ziarah apa? Datang, keperluan sudah selesai balik. Sama ketika orang di alam kubur, alam barzah, maka ketika sudah selesai urusannya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan. Nah, maka innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair, yawma tublas sarair. Nah, kata siapa ya? Yauma tubla, di hari di mana nanti tubla, dimunculkan, dinampakkan as-sarair. Apa sarair? Sesuatu yang sir. Ini sama dengan afala ya'lamu idza du'athira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah mereka itu orang kafir itu tidak mengetahui ketika kubur dibongkar? Ketika kubur dibongkar, maka kemudian dada pun juga akan dibongkar. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang menjadi standarnya itu adalah hati. Maka inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasad kullu, idza fasadat fasada jasad kullu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah, kalau itu baik dan seluruhnya, kalau tidak seluruhnya. Apa itu al-qulub?
hati. Dan itu yang senantiasa diperhatikan oleh para salafus saleh. Apa yang diperhatikan? Hatinya. Kalau yang kita perhatikan adalah dohirnya, penampilannya ceklik. Tahu ceklik? Apa ceklik? Masya Allah, apa simbol, Masya Allah, subur, kemudian imamah, persis, Masya Allah, keren. Sampai kemudian kita teringat Bapak Ibu dalam satu kalimat para salafus saleh mengatakan, wa ma syai'un ada'af min 'alimin tarakan nas ilmahu li fasadi tariqatih wa jahilin akhadha an-nasu bi jahlihi li nadarihim ila ibadatih. Tidak ada sesuatu yang lebih jelek dibandingkan ketika ada seorang alim ternyata manusia meninggalkan ilmunya. Ada alim yang meninggalkan ilmunya, nggak diambil ilmunya, padahal alim. Kenapa? Lifasadi tariqatih, karena jeleknya jalan dia itu, alias amaliyah dia, muamalah dia, dohirnya dia. Dan banyak orang ketika dia punya ilmu ternyata tidak konsekuen dengan ilmunya. Dan kebalikannya wajahil, bahkan malah ada orang yang jahil tapi ternyata malah manusia mengambil darinya dengan kebodohannya itu. Kenapa diambil ilmunya? Linadrihim illa ibadatih, karena dilihat ibadahnya Masya Allah. Dan ini menjadi tentunya bahan untuk fungsi kita ini. Semakin kita ngaji, semakin kita tambah ilmu, kita tuh semakin tambah ibadah atau tambah malas. Itu kan juga jadi bahan untuk renungan kita semua kita. Kenapa? Karena al-ilm dia lepasnya, yang namanya ilmu itu yang melahirkan rasa takut. Ketika takut berarti semakin dan semakin mendekat kepada Allah dengan beribadah. Dan jujur bahwa kita itu kayaknya semakin ngaji bahkan malah semakin semangat kita beribadah, tapi semakin mogok dalam ibadah. Masalah kita tentunya renungkan sebagai tentunya bahan untuk introspeksi pada kita semua. Nah, yaumatu belas-sarai tidak lain adalah besok pada yaum kiamat yang dinilai itu adalah batinnya. Kalau orang penting dunia, yang dilihat adalah dohirnya. Kita muamalah dengan seseorang, dohirnya. Kalau dohirnya baik, sudah cukup. Sedangkan untuk batin itu urusannya Allah. Besok pada yaumul kiamat, maka yang dinilai adalah batinnya. Maka orang munafik tidak jelas minan. Ikhratnya hati neraka. Orang munafik yang dohirnya muslim, tapi ternyata batinnya kafir. Nah, dan tidak memiliki cahaya sama sekali besok pada yaumul kiamah. Yaum yaqulu munafiquna wal munafiqatu alladziina aamanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Itu orang munafik besok pada yaum al-qiyamah. Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Satu ayat karena ini akhir pembahasan untuk ayat berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Fadhil. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak ada penolong. Ayo benar. Fama lahu min quwwati wala nasir. Kapan ini? Besok pada yaumul kiamah. Kalau orang Hindunya berbaik, kata itu manusia itu memaki dengan kekuatannya, memaki dengan kemampuannya. Walaupun semua itu pemberian dari Allah. Tapi kalau besok pada yaumul kiamah sudah nggak akan mampu. Dinampakkan semuanya dalam kondisi lemah, maka nafsi semua. Maka teringat ya dengan akhir di dalam surat ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi
walidun awwalih wala mauludun muwajazin awwalidihi syai'ah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada kalian, dan takutlah kalian di hari di mana nanti orang tua tidak akan mampu untuk menolong anaknya dan anak tidak akan mampu menolong orang tuanya. Ini sudah dimengerti. Maka nafsi. Maka disebutkan dalam hadis, masih ingat hadisnya, ketika besok hari kiamat orang tua akan mengumpulkan anak-anaknya, ya bunai, ta'al. Datang semua anaknya, kemudian setelah itu kemudian orang tua mengatakan cuma satu aja. Apa itu? Ini hasanatan tamti'un. Sudah kumpul semuanya anaknya, kemudian orang tua cuma mengatakan satu, apa itu? Kasih saya satu kebaikan yang bermanfaat untuk diriku. Ketika mendengar ini, maka semua anak, baik itu saleh atau taleh, jawabannya sama. Apa jawabannya? Ya abdi ya ummi, nafsi. Lish, kenapa? Ana muhtajun ila hasanah kama annaka muhtajun ila hasanah. Karena pulau ini betah akan kesayangan, saya juga butuh kebaikan sebagaimana jenengan juga butuh kebaikan. Maka saking pentingnya dan berharganya ingin kebaikan, maka yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena nggak ingin datang untuk menagih haknya alias mengambil kebaikan. Monggo Bapak Ibu. Seperti kalau saja kehidupan, kalau di dunia kita masih bisa tolong menolong, ya, masih bisa bantu membantu, apalagi yang masih kerabat. Ya, tetapi di suatu ilmu maka itu sudah tidak akan bermanfaat lagi. Maka sampai Rasulullah SAW nasihatkan kepada putrinya yang paling dicintai, ya Fatimah sadini mali masyiti ma'uli anki minallahi syai'an. Besok hari ilmu untuk dunia minta kepada aku semua engkau berganti, tapi kalau besok selamatkan dirimu sendiri, saya tidak bisa apa-apa. Rasulullah SAW kepada putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, separuh dari surah At-Tariq ini mudah-mudahan memberikan hal-hal munafik kepada kita, semakin memberikan rasa takut kita kepada Allah dan menguatkan tentunya semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Taala wa Ta'ala. Maka mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.